Oke, tidak ada bayangan. Nah, itu juga kurang nice 1872. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi rekan-rekan bediler. Terima kasih sudah berkenan mampir dan terima kasih buat subscribe-nya, terima kasih buat dukungannya. Jazakumullah wa sangat jaza Allahumma amin. Oke, selamat siang. Ini agak panas ini. Ini saya mau mereviewkan unit Predator punya rekan yang di Kalimantan, servis sama upgrade terutama ini datang kan tidak ada anginnya, tidak sempat saya reviewkan power bawaannya. Cuman walaupun saya tidak nyoba juga bisa diperkirakan untuk power bawaannya, kan senapan dibongkar kan kelihatan, yang punya pasti lebih tahu. Ini tak isi angin itu udah lama ini, pas bongkarnya kan juga bareng senapan bocap SE itu loh, itu ada video sebelumnya. Ini punya rekan yang di Kalimantan, aslinya orang Jawa, aslinya orang tetangga kabupaten saya, cuman udah stay di Kalimantan. Ini juga sebenarnya katanya pengen ganti laras yang lebih panjang. Ini kan panjang laras 60 cm-an, pengen ganti laras panjang biar lebih mendukung speed, karena beda panjang laras kan beda hasil speednya pada suatu senapan, apalagi bahasanya kalau senapan tersebut bisa membuka bukaan valve maksimal di main press yang dipakai dengan berat mimis yang sama. Laras lebih panjang, speednya lebih tinggi. Cuman kan tak kasih pertimbangan, ya memang keuntungan laras lebih panjang itu speednya lebih tinggi. Tak kasih pertimbangannya, satu, kalau laras panjang nanti dibawa ke hutan ya kan ya agak nyangkol-nyangkol. Terus kalau bahasa sekedar mampu, ya saya kira ini sudah mampu. Apalagi ini basicnya kan senapan untuk hunting small game mediuman, tapi mampu big game itu, mampu big game babi hutan lah. Jadi tak kasih pertimbangan ya, tapi nanti belum tahu juga sih jadi ganti banda. Soalnya kalau ganti laras ya otomatis nambah biaya lagi kan gitu. Coba ini tak reviewkan saja. Sama ini sekedar saran dari saya, sekedar saran, ini bisa dipakai bisa enggak, sekedar saran dari saya buat rekan-rekan andaikan mau beli senapan jenis Predator, entah itu bocap monolit atau intinya yang modal Predator lah. Sekedar saran dari saya, kalau bisa kalau beli itu yang ada coakan bagian sini di adapter. Ini kan adapternya, ini dicoakan bagian ini, ada coakan untuk mengatur setelan perhammer, untuk mengatur daya pukul perhammer, mengurangi atau menambah kenakanan setelan perhammer. Itu tujuannya agar apa ya, lebih ini aja, menghindari konsumsi over. Ini sebenarnya juga bisa dibuatkan sih, cuman coba nanti. Karena gini, yang namanya ini kan namanya senapan satu daya pukul. Kalau udah terpasang seperti ini, yang namanya senapan satu daya pukul itu di drop pressure 500 PS itu biasanya kelihatan ada perbedaan hasil angka FPS. Misalkan start di WP 3000 PS ya, pada shot pertama dengan berat mimis yang dipakai shot pertama, selanjutnya nanti menurun terus. Ketika di drop pressure 500 PS katakan kan sisa 2500 dengan jumlah total shot yang ada. Sedangkan shot pertama itu dia udah bisa membuka beban maksimal, apalagi kalau di krono kan kelihatan. Nanti ketika di angin 2500 dia terjadi konsumsi over, konsumsi boros dengan berat mimis yang sama. Atau sebaliknya, kalau senapan itu tidak bisa membuka bukaan valve di 3000 PSV misalkan, dia nanti speednya rendah terus naik, mungkin nanti bukanya di tekanan 2700 atau 2500. Intinya lebih enak itu tetap senapan itu ada setelan daya pukul, ada setelan perhammernya. Itu teruntuk senapan-senapan yang tanpa menggunakan regulator. Apalagi nanti beda berat mimis kan beda kebutuhan konsumsi, tentu kita perlu mengatur daya pukul perhammer untuk mendapatkan speed maksimalnya di perbedaan berat mimis tersebut. Makin berat itu biasanya butuh konsumsi yang lebih boros.
Mungkin begitu halnya pada senapan-senapan regulator. Saya kira ya beda berat mimis, mungkin beda OP juga mungkin ya, mungkin ada perlu penyetingan setelan per hammer. Cuman kalau untuk senapan-senapan yang menggunakan regulator kan, sekalipun dengan satu daya pukul ya udah dengan satu daya pukul tidak main setelan per kan, setidaknya dia lebih toleransi karena volume anginnya itu kan ada volume second, udah terbatas pada OP pada volume second tersebut. Sekalipun inputnya itu dinaikkan lebih tinggi, katakanlah 1000 PSI lebih tinggi dari OP, di OP nya itu dia naiknya tidak signifikan saya kira, jadi lebih toleransi. Kalau ini sebenarnya multi speed, cuman kan ini pernya, ini per yang saya pakai per Mizumi oranye, panjang sekitar 65 cm 7 cm lah, per Mizumi potongan. Ini per juga apa ya, bukan per baru, ini per pinjam senapannya orang. Saya baru ada beberapa batang itu belum tak potong, kan harus menyesuaikan. Yang namanya per hammer kalau dipasang aja nanti over mas, menyesuaikan kebutuhan settingan. Ini kan harus ngelepas ini kalau mau nyetel per hammer, nah itu ribetnya seperti itu, harus lepas adapternya. Mizumi ini udah potongan, udah pasang lah, coba segini dulu. Ini angin tak isi udah lama ini, 3000 PSI. Ini saran saya ya, kalau sekedar mampu ya tidak perlu sampai angin segini, walaupun ini kategori panjang ya tidak ada 50, tidak ada 65 cm 2700. Kenapa tadi sampai 3000 kan udah tak bongkar semua, udah tak cek semua, saya pastikan ngisi segini itu aman, ngisi 3200 juga kuat, 3300 juga kuat, walaupun ini senapan produk massal. Karena yang namanya senapan walaupun sama-sama produk massal itu kan kadang ada perbedaan konstruksi, kesepanan drat terutama biasanya. Oke, mimis ini Barakuda Mat. Untuk mimis Barakuda Mat 10 grain pada tutup drum seperti itu biasanya kalau pada panjang laras 65 cm, TR nya tidak terlalu renggang, itu biasanya butuh 1150 fps baru bisa menembus biasanya. Misalkan pada karakter laras seperti inilah, ini kan tidak begitu renggang larasnya, TR nya cuman ini panjangnya tidak ada 65 cm. Oke, coba itu udah pada berlubang ya, coba bagian mana ya, mungkin sini atau sini. Jarak dekat itu agak sulit bro, senapannya kan urut untuk tepatnya loh. Coba dengan penekanan per segini ya. Ini kan yang namanya per hammer itu udah harus Mizumi juga sih, enggak, cuman kan untuk Mizumi kan biasanya lebih keras, dia lebih awet juga. Misalkan Mizumi beda warna juga beda kekerasan, ini beda daya pukul sekalipun panjang sama. Paling keras itu biru tua biasanya. Barakuda Mat 10 grain. Kalau Canon Dome 1150 belum ngepek mas, sekalipun larasnya 65 cm 70, Canon Dome kan lebih ringan. Ini grendel modelnya tidak tusuk, modelnya tiup. Coba ini per agak ini tidak terlalu nekan. Wah, udah buka. Nah itu bro, suaranya udah buka, tapi contoh apa ya, hasil krono yang kurang akurat itu suaranya udah buka loh. Di sana juga udah plong semua. Ini cuaca panas, ini kan tidak sengaja, ini tidak sengaja, tapi angkanya cuma segitu, tapi situ udah bolong. Ini namanya tidak akurat. Akurat itu bisa up bisa down,
upnya bisa signifikan, downnya bisa signifikan, juga bisa upnya dikit, downnya dikit. Kalau ini downnya dikit, ini namanya FPS tidak akurat. Ini kalau diujikan, nah itu tidak pas, bolong, tapi di sini angkanya cuma segitu. Kenapa bisa error padahal ini agak cerah? Kadang biasanya cerah tanpa kena bayangan pun bisa error, tapi ketika kita error ya bilang error, akurat ya akurat. Karena kalau FPS error bilangnya akurat nanti kan lucu, nanti izin malu sendiri. Maksudnya error membaca tapi hasilnya error. Ini contohnya, ini cerah tapi ini di sini sedikit kena bayangan, kelihatan. Tak geser lagi mas. Oke, cuman gelewang pandai itu drumnya. Ini dengan masih sama loh, segini loh, enggak saya rubah. Kalau suaranya barusan udah buka, maksudnya dalam artian enggak ceplis itu. Kalau dikasih peredam ya udah ter. Itu jamin di atas 1150 barusan. Coba ini. Oke, enggak ada bayangan. Nah, itu juga kurang nes 1872. Enggak masuk akal mas. Ini enggak sengaja loh saya, beneran. Errornya krono itu bisa karena baterai atau pencahayaan, walaupun pencahayaan terlalu cerah. Kadang bisa ini error up signifikan. Kalau errornya mulut kan itu karena dari hati sama pikiran. Coba tak matikan dulu, atau ini kalau saya mundur, cuman drumnya ya agak sulit ya. Kan pembahasannya kan 1150 10 grain di sebenarnya di apa, di ini di target. Nah kalau di sini itu terlalu cerah sana, cuman drumnya terlalu jauh itu bro. Ini di sini tendanya dilepas, cuma ini butuh waktu agak lama juga ya. Nah, ini kondisi apa ya? Kita ambil LPG mungkin. Waduh, bolong aja. Ini mungkin ya, ini ya. Namanya penggunaan krono itu kita butuh memahami krono, jadi tidak asal. Kalau asal aja terus nanti langsung menjelaskan dengan sok paham, apalagi ngata-ngatain sok paham, sok tahu, nanti malu sendiri. Oke, tenda tak lepas. Nah itu kelihatan bagian sini ya. Ini tidak ada lubang belum. Itu barusan 1800, tapi itu namanya tidak akurat mas, up signifikan. Yang pertama tadi malah 900, tapi dia itu bolong, itu kan namanya tidak akurat. Sering saya bilang di video-video sebelumnya, saya sudah sering bilang loh. Oke, masih sama segini. Ini ada hasilnya kelihatan. Ini Barakuda Mat.
Ini insya Allah akurat, insya Allah. 1-2. Nah ini akurat tuh, lubangnya kelihatan. Aduh, angannya terlalu mendung ini, terlalu mendung di sini, makanya tendanya tak lepas. Tapi itu plongnya rapi sekali, cukup rapi. Yang barusan ini ya, tadi kelihatan pada dari belakang. Coba tak mundurin lagi. Jadi kalau main segini ya udah cukup sih. Tahu, coba tak naikkan. Masih naik enggak? Segini aja lah, segini. Ini Misumi itu sensitif banget kalau di senapan-senapan yang biasa saya netting. Nekan dikit 2 mili 3 mili itu udah kelihatan perbedaan apa ya, perbedaan sejene. Suaranya lebih buka suaranya, tapi barusan baca banda baca suaranya lebih buka, lebih apa, lebih mungkin bisa dibilang lebih boros atau intinya lebih buka kalau barusan. Coba tak ndak ngurangi, ndak menambahi. Ini sini full Barakuda Met. Wah, tinggal piroto iki Barakuda Met walaupun 10 grand 1100 fps mampu big game. Cuman kan sampai jarak berapa saya pernah buktikan sendiri itu dulu karena gara-gara salah track. Suaranya cuman seng, tak kira itu mimisnya macet, ternyata tepat di tempat karena perkenaan juga bagus. Supaya ini tidak mengurangi, tidak menambahi daya pukul. Angin tadi tidak dikasih lihat ya, 3000 PSI tadi. Lucu, lupa, biasa kelalen. Wah, 17 menit. Coba dengan setelan yang sama, coba 2 kali shot atau 3 kali shot, lihat angkanya. Ini kan juga 500 cc, jadi kategori volume tabung banyak, tabung botol lah, 500 cc kopi loh, itu tulisannya ketutup. Jadi drop pressure-nya itu tidak cepat. Beda volume tabung kan beda konsumsi, sekalipun power sama, sekalipun settingan sama, namun beda volume tabung otomatis beda konsumsi. Volume tabung makin dikit ya konsumsi makin boros kan gitu. 1266 agak stabil, tapi suaranya kayak overbuka itu, karena volume tabung juga mungkin yang bikin agak stabil ya, tapi suaranya overbuka. Sudah mundurin lagi dikit lah. Kalau mundurin lagi angkanya masih mendekati ya, saya kira yang barusan itu memang konsumsinya agak boros. Masalah ini volume tabung botol sih, jadi drop pressure di sini kurang kelihatan untuk sekali shot. Apalagi ini kalau kelenteng. Ini tak mundurin ya. Ini lebih garing suaranya, tapi duplek. Angkanya masih sama. Beneran yang tadi lebih boros, yang barusan lebih garing, tapi angkanya duplek itu masih sama, katakanlah duplek kan sama. Barakuda Met. Error ndak mouse, tapi di sana plong. Error ndak maca, bisa error membaca tapi hasilnya error. Pas di lubang itu, nah itu udah turun dengan daya pukul yang sama, udah turun, berarti yang angka tertingginya segitu pada senapan ini. Masalah settingan ini walaupun udah ganti laras sebenarnya bisa di up lagi, tapi kan kita nyari kenyamanan nyantainya, 1025. Coba tak mundurin lagi mas, ini kayak eper. Kalau untuk Barakuda Met per ini udah lepas,
untuk Barakuda Mat apa ya, terlalu buka, apalagi nanti kalau 2000 PSI ini jamin over ini untuk per ini loh ya, nanti gampang lah masalah per hammer itu gampang. Apalagi ini kan tak pakai, tak kasih lambaran, teori lambaran memaksimalkan gaya pegas per hammer. Ini kalau tak lepas mungkin beda lagi, coba aja tak lepas atau segini aja dulu, segini aja dulu. Oke, ini gawingan dapat cuman 1 drat. Ini gawing banget ini. Masih plong 1251, malah lebih tinggi mas, suaranya lebih garing. Waduh, ini lambarannya lepas, ini hanya lambaran aja. Nah ini dikasih ini biar ndak merojol, tapi sebenarnya ndak perlu di sini, soalnya ini kepalanya ndak saya kecilkan over, ndak harus pakai ini, ndak. Ini hanya tujuannya di video sebelumnya saya sudah jelaskan, memaksimalkan gaya pegas per hammer biar ditarik itu ndak bekuk-bekuk. Ini bekas potongan, ini warnanya aja udah apa udah hilang, ini warnanya oranye. Ini potongan ini harusnya dipotong lagi kalau pakai itu apa, lambaran per. Kalau lambaran disopot kan otomatis satu kenekanannya kurang, terus yang kedua yaitu ditarik nanti agak bekuk dikit. Coba ini udah beda. Ini masih sama. Nah, plek suaranya 1017. Ini masih sama, ini hanya beda tanpa lambaran aja. Tak majuin lagi coba. Mungkin per ini tapi tanpa lambaran. Atau kalau misalkan mau pakai grand berat dengan per ini, misalkan per ini nanti tak dipakaikan untuk senapannya yang punya per ini, nanti gampang tak ganti. Per hammer kan saya ada yang masih utuh, malah beberapa batang. Ini tak tambahin lagi. Bolong itu 1188, udah di atas 1180. Oh 1150 Barakuda Mat tuh di sana udah bolong. Turunin lagi dikit coba. Cuma nanti repotnya ini kalau udah kepasang adapternya ya udah nggak bisa main, kecuali dibuatkan coakan. Coba turunin lagi dikit. Masih Barakuda Mat kelihatan mana? Coba tak yang agak tengah, coba itu yang hijau itu, coba perhatikan. Nah itu bolong, walah 1195. Ini bolong itu pas yang agak bawah. Maupun mana? Coba segini. Wah ini sentek ini saya. Itu hampir kok hampir itu ya belum lah kalau coba tak maju. Ini yang shot barusan, ini yang sebelumnya yang mendekati 1200, ini yang barusan. Oh ya belum. Biasanya Barakuda Mat kalau panjang laras untuk karakter TR dan ini laras pasaran lah berarti itu panjang 65 cm butuh 1150-an. Ini 129 tambah lagi didik dit. Coba tak bikin di sebelah mana ya, bawah mungkin bawah. Aduh buru 1100 belum, tapi itu di sana. Ini barusan, coba sini. Ini udah tak putar belum ya? Udah coba. Barakuda Mat. Coba bikin sebelah atasnya mungkin. Hampir. Tuh nembus tapi enggak plong. Ini bro. Ini timahnya ini. Oh ya. Ini timbahnya masih nyangkut dikit, tapi belakangnya udah tembus.
Nah itu di anu belakangnya udah ubah. Coba sini ya. Nah, panjangnya untuk laras karakter seperti ini, panjangnya 65 biasanya di 150 udah tembus. Apalagi pembahasannya ada target ya, ada target drum, buat drum seperti itu. Sebelah kulone coba bolong. Angkanya segitu tapi bolong, cuman bolongnya ya ini pas di deket lubang ini, soal ini yang barusan mau nembak sini kenanya sini, ulangi lagi. Waduh, kiri loro ya. Coba sebelah mana yang bawah, coba kelihatan tidak di HP. Bolong 1196. Ini udah mulai, karena ini kan enggak bisa buka bukan maksimal, jadi naik terus. Masuk lagi ya. Ini kan tanpa lamparan. Wah, sampai habis seal. Ini tinggal satu. Kalau ini auto bolong mas, suaranya aja kelihatan terlalu over buka. Tapi over bolong itu, ini barusan over buka suaranya meski diputar tanpa lamparan karena udah ada drop pressure. $2.600-an. Oke, mungkin itu sekedar review sambil dongeng biar enggak lama. Maaf, mohon maaf terlalu lama ini videonya. Ya cukup lah, cuman mungkin ya ini senapan buka terus kalau dengan perhammer yang tak pakai, apalagi ini senapan satu daya pukul kalau itu adapternya udah terpasang. Ya speed tertinggi segitu tadi. Mungkin kalau tak diulangi lagi, review ulang atau tambahin angin atau bongkar lagi, enggak bongkar lagi, malas saya ngisinya, yang malas. Kenapa angkanya ngacak, kan disengaja. Oke, mungkin begitu saja. Kurang lebihnya mau dikoreksi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.